Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Adi Rustandi, MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Teori dan Praktek. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang menulis teks cerita inspiratif dan anekdot. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Laili Putri Afifah dengan NPM 245030059 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Delia Kristina dengan NPM 245030042. Tidak usah lama-lama, kami akan mempresentasikan materi yang telah kita siapkan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Delia. Kepada Delia, pada waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini ada pengertian cerita inspiratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi adalah ilham. Secara umum, pengertian teks inspirasi atau bisa juga disebut teks inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapat ilham, ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dari teks inspiratif adalah meningkatkan dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks inspiratif. Yang pertama, umumnya diangkat dari kisah nyata. Selanjutnya memiliki tema tertentu, memiliki judul yang menarik, memiliki alur yang menarik, bersifat naratif, dan yang terakhir ada tokoh inspiratif yang diceritakan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks inspiratif. Yang pertama, berdasarkan sifat peristiwa. Dibagi menjadi dua, ada non-fiksi dan fiksi. Non-fiksinya ini, kisah nyata adalah teks inspiratif yang diangkat dari kejadian yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi tokohnya ada dan ceritanya bukan karangan. Yang selanjutnya ada fiksi atau cerita rekaan. Teks inspiratif yang ceritanya hasil imajinasi atau karangan penulis, walaupun ceritanya tidak nyata atau khayalan. Yang selanjutnya ada berdasarkan tokoh. Dibagi menjadi tiga, ada yang pertama orang terkenal, yaitu cerita yang menyoroti kisah hidup tokoh publik, pahlawan, pengusaha sukses, atau atlet dunia. Biasanya menceritakan bagaimana perjuangan mereka dari titik nol atau saat menghadapi kegagalan besar sebelum akhirnya sukses. Contohnya kisah B.J. Habibie. Yang selanjutnya ada sufi atau tokoh agama. Nah, cerita inspiratif yang tokoh utamanya adalah seorang ulama, tokoh agama, atau orang bijak itu disebutnya sufi. Cerita ini biasanya syarat akan pesan spiritual, kesederhanaan, dan kebaikan hati. Yang terakhir ada binatang atau fabel inspiratif. Tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya kisah semut dan belalang. Yang selanjutnya ada struktur teks inspiratif. Yang pertama ada abstraksi atau gambaran umum. Yang kedua ada orientasi atau pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga ada komplikasi atau puncak masalah. Yang keempat ada resolusi atau penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada koda atau pesan moral. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks inspiratif. Yang pertama, menggunakan kata ekspresif. Jadi kata ekspresif adalah kata-kata yang bisa langsung menggambarkan perasaan, emosi, atau suasana hati si tokoh, seperti suasana sedih, gembira, marah, atau haru. Yang kedua, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat yang fungsinya menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara detail, bisa berupa tempat, suasana, atau fisik tokoh. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Teks inspiratif umumnya menggunakan konjungsi yang menyatakan penjumlah
dan digunakan untuk menambah informasi. Contohnya, Andi bekerja keras dan selalu berdoa. Yang selanjutnya ada waktu, seperti ketika, tatkala, pada, sewaktu, dan seraya. Contohnya, ketika matahari mulai tenggelam, Andi baru pulang ke rumah. Lalu ada simpulan, seperti kata jadi, oleh karena itu, dan dengan demikian. Contohnya ini, oleh karena itu kita tidak boleh mudah menyerah pada keadaan. Nah, selanjutnya ada pemilihan atau. Contohnya, Andi harus memilih antara membeli makanan atau menabung untuk ibunya. Yang terakhir ada harapan, agar dan supaya. Contohnya, Andi giat bekerja supaya bisa membeli mukena baru. Yang terakhir ada menggunakan majas. Teks inspirasi umumnya menggunakan majas, antara lain majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Pada Nabila saya persilahkan. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu teks anekdot. Jadi, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan mengandung kritik atau sindiran terhadap suatu kejadian, perilaku, atau keadaan tertentu. Anekdot biasanya diangkat dari peristiwa sehari-hari dan disampaikan dengan cara yang menghibur. Selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada tujuan teks anekdot itu. Yang pertama ada menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Yang ketiga, memberikan pelajaran moral. Yang keempat, menyadarkan masyarakat tentang suatu masalah. Dan ciri-ciri teks anekdot yang pertama, bersifat lucu atau menggelitik. Yang kedua, mengandung sindiran atau kritik. Yang ketiga, ceritanya singkat dan menarik. Yang keempat, mengangkat kejadian nyata atau hampir nyata. Yang kelima, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, nah, di sini juga ada struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi atau gambaran awal cerita. Yang kedua, orientasi, awal kejadian atau latar cerita. Yang ketiga ada kritis, masalah atau kejadian lucu mulai muncul. Yang keempat, reaksi, itu cara tokoh menyelesaikan masalah. Yang kelima itu koda atau menutup atau pesan dari cerita. Kaidah kebiasaannya itu yang pertama menggunakan kalimat langsung, yang kedua menggunakan kata kerja aksi, yang ketiga menggunakan kata keterangan waktu, yang keempat menggunakan pertanyaan retoris, yang kelima menggunakan bahasa yang humoris. Selanjutnya, kemudian di sini ada contoh anekdot. Seorang siswa terlambat datang ke sekolah. Guru bertanya, "Kenapa kamu terlambat?" Siswa pun menjawab, "Tadi saya menolong nenek menyeberang jalan." Dan guru juga berkata, "Bagus sekali, tapi kenapa sampai terlambat 1 jam?" Dan siswa menjawab, "Karena neneknya tidak mau menyeberang." Maaf Bapak, saya jadi ikut tertawa sama contoh anekdotnya. Kesimpulan dari materi yang telah kita siapkan, teks inspiratif dan teks anekdot sama-sama mengandung pesan dan pelajaran. Teks inspiratif bertujuan memotivasi pembaca, sedangkan teks anekdot bertujuan menghibur sekaligus menyampaikan kritik atau sindiran dengan cara yang lucu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf Bapak jika masih banyak kesalahan. Dan terima kasih yang sudah menyimak video ini. Terima kasih juga kepada Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.